Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali, masih dalam materi gerak lurus. Salah satu subbabnya adalah berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan. Ini yang berbeda ya dengan gerak lurus beraturan. Cuma konsepnya sama-sama, dia lintasannya berada di lintasan lurus. Ya, ada perbedaan tersendiri. Di sini sudah saya rangkum, di mana ada beberapa hal yang harus kalian pahami ketika kalian mencoba menjawab soal-soal yang berhubungan dengan GLBB. Nah, yang pertama di sini, ya, GLBB ini adalah pengertiannya gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan memiliki kecepatannya setiap saat berubah-ubah. Nah, ini yang disebut dengan berubah beraturan. Makanya yang berubah itu apanya? Ya, yang berubah itu adalah kecepatannya setiap waktu. Lintasannya tetap lurus. Jadi ingat ya, ketika ketemu soal yang memiliki kecepatannya yang berbeda-beda, maka dia masuk ke dalam soal gerak lurus berubah beraturan. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah ketika perubahan kecepatan, ada terjadi perubahan kecepatan, namun dia memiliki percepatannya yang tetap. Nah, berbeda nih ketika dimasuk ke dalam ke GLB ya, bahwa kalau dalam GLB ini kecepatan yang tetap, tapi kalau dalam GLBB ternyata percepatannya yang tetap. Jadi bisa dikatakan yang dimaksud dengan percepatan tetap itu, kalau kita simbolkan berarti di sini adalah A-nya konstan. Ya, A-nya adalah konstan atau tetap. Ya, jadi konstan di sini. Nah, yang selanjutnya apa lagi yang harus kamu pahami? Jadi yang harus kamu pahami itu adalah persamaan GLB. Ya, di sini ada 4. Lah kok ada 4? Sedangkan banyak di buku itu hanya menuliskan sampai 3 aja. Ya, yang khusus nomor 4 ini adalah bonus buat kalian. Jadi, saya ulang lagi bahwa untuk perumusan yang pertama adalah Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T, bukan V0T ya, tapi V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Terus yang ketiga adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kalikan dengan S. Kita bahas yang ketiga dulu di sini. Di mana di sini ada variabel-variabel keterangannya, di mana A itu menyatakan adalah percepatan. Nah, khusus di sini ini ada tanda plus dan minus, ya. Di mana ini berlaku ke dalam perumusan percepatan. Dengan konsep bahwa ketika dia menyatakan plus, ya, maka konsep di soal di situ adalah masuk ke dalam percepatan atau dipercepat, ya, atau dipercepat. Nah, kalau ketemu yang minus, itu maksud soalnya apa? Berarti ini yang disebut dengan perlambatan. Ya, perlambatan, maka di sininya atau diperlambat. Ya, diperlambat. Nah, agak ke bawah deh nulisnya. Oke, nggak apa-apa. Artinya apa? Dipercepat, diperlambat. Cara ngeceknya adalah, ini sangat mudah ya. Kamu tinggal melihat saja kecepatan awal dan kecepatan akhir di soal. Jadi kalau kecepatan awal ya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan akhir, maka sifatnya adalah diperlambat. Ingat ya. Jadi kalau kamu ketemu lihat V, kan ada Vt ya. Vt, ketika Vt-nya itu lebih besar daripada V0, maka ini berarti hasilnya adalah dipercepat. Gitu aja gini, dipercepat. Maka kalau dipercepat itu berarti tandanya adalah plus. Nah, kalau ketemu soalnya Vt-nya lebih kecil daripada V0, maka di sini kamu bisa bilang adalah prosesnya adalah diperlambat. Nah, berarti A-nya itu nanti tandanya adalah minus. Oke, ini ketiga rumusannya. Nah, yang terakhir ini apa nih yang keempat? Ini untuk mencari jarak. Jadi atau mencari variabel-variabel yang ada di sini. Di mana rumusannya adalah S sama dengan ya setengah kali, T V0 plus Vt. Ini saya belum jelasin ini keterangan yang lainnya. Oke, tadi yang A ya. Sekarang yang Vt. Vt itu apa? Kecepatan akhir. Kamu cek nanti, satuannya harus meter per second. V0 apa? Kecepatan awal. Ya, satuannya juga meter per second. T-nya apa? Waktu. S-nya apa? Jarak. Nah, yang sering menjadi trouble adalah, atau yang sering menjadi miskonsepsi adalah, kamu hanya terpaku dengan perumusan yang ada di sebelah kirinya ini. Jadi hanya ini yang dicari.
Jadi sama dengan ini. Jadi ada beberapa komponen soal yang harusnya ada, ya. Jadi ada besaran-besaran yang sudah memenuhi rumusan ini, itu kalian malah bingung ketika yang ditanya apa, menggunakan rumus apa. Padahal kuncinya adalah dari rumusan ini di soal besaran apa saja yang memenuhi ini. Jadi kalau misalkan soalnya sudah ada semua datanya, tinggal kamu masukkan ke dalam perumusannya saja. Ya, nanti coba kita lihat di dalam contoh-contoh soal yang nanti akan saya berikan. Kita akan lanjut masuk ke dalam contoh soal. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Jadi perhatikan baik-baik contoh soal yang pertama. Ada sebuah mobil yang masanya adalah 800 kg, bergerak lurus dengan kecepatan awalnya adalah 36 km jam pangkat min 1. Berarti ini sama aja kayak kilometer per jam ya, jadi nggak usah kalian bingung. Setelah menempuh jarak adalah 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km jam pangkat min 1. Pertanyaannya adalah, waktu tempuh mobilnya adalah sebesar berapa second? Ya. Jadi dalam soal ini, kita harus ngecek dulu data-data yang ada di sini, kemudian kita analisis seperti kunci yang tadi sebelumnya saya bahas, apakah dia dipercepat atau dia diperlambat. Lalu kita masukkan ke dalam perumusan. Nah, sekarang dari sini kita dapat nih besaran apa saja yang ada di dalam soal ini. Oke, sekarang kita cek nih. Besaran yang pertama adalah massa. Berarti kita lihat ada massa. Massanya itu sebesar 800 kg. Oke, ini massanya nih. Ya, kemudian ada kecepatan awal. Kecepatan awal itu simbolnya adalah V0, di mana adalah V0-nya adalah 36 km per jam. Nah, ini kita rubah dulu nih. Bagaimana cara merubahnya? Ini kan harus jadi meter per second ya, karena di sini jaraknya ini ada jarak nih, ya kan? Saya tuliskan dulu nih, S-nya itu kan jarak ya. Jaraknya adalah 150 meter. Nah, ini kan perbedaan satuan. Maka kita harus merubahnya ke dalam bentuk yang SI-nya. Nah, caranya gimana untuk merubah kilometer per jam? Ini kan di sebelumnya, di bab pertama, kalau tidak salah, kalian harus mengkonversi satuan di sini. Nah, kita review kembali, di mana untuk cara mengerjakan atau merubahnya adalah berarti 36, diamkan saja dulu. Nah, kita rubah dari kilometer ke meter, itu turun ya. Berarti kita kalikan 1000, dibagi dengan jam kita rubah ke second. Ya, berarti 1 jam itu sebesar 3600 ya, second. Maka ini kita dapat nolnya hilang, kemudian ini hilang, ya kan? Kita dapat 1 di sini, 1 kali 10, berarti di sini adalah 10 meter per second. Kita sudah dapat datanya. Yang selanjutnya adalah kecepatannya menjadi. Nah, kalau kecepatannya menjadi berarti Vt-nya. Vt-nya sebesar berapa? 72 km per jam. Nah, sama kayak tadi yang di atas. Berarti di sini ada 72, ya kan? Kali 1000 dibagi dengan 3600. Ini kita hilangkan. Berarti 72 bagi 36 itu adalah 2. 2 kali 10 berarti 20 meter per second. Nah, kemudian ada apa lagi yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktunya, time-nya. Nah, untuk trik soal seperti ini, yang kamu cek adalah kamu hanya membutuhkan 3 data dari soal. Jadi hanya 3 data. Data apa nih? Ada V0, ada S, ada Vt, dan T, ada M. Nah, coba kamu cek kembali rumusan yang sebelumnya, di mana ada 4 rumusan yang sudah saya berikan. Ya, kita review kembali nih, 4 rumusnya apa aja nih? Oke, yang pertama, ya, jadi rumus yang pertama, misalkan ada rumus apa aja? Vt sama dengan, ya kan, ada V0 plus minus A kali T. Oke, yang kedua, ya, S sama dengan V0 ya, kali T plus minus setengah AT kuadrat. Oke, yang ketiga sama dengan, ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ya kan, plus minus 2AS. Nah, kan ada 3 ya. Yang terakhir apa bonusnya? Yang keempat, yang siapa yang masih ingat? Ya. Jadi ada S sama dengan setengah T V0 ditambah Vt. Kalau yang nomor 4, ini selalu plus ya, selalu ditambah. Kalau yang lain, ini berpengaruh dengan nilai A-nya. Jadi berbeda nih untuk soal yang keempatnya di sini. Nah, dari variabel ini, di soal, kita tidak menemukan massa. Sedangkan di soal di sini, ini ada massanya nih. Jadi ini sebagai apa?
Jadi kalau saya bisa bilang, ini adalah sebagai pengecoh kamu. Jadi kamu nggak usah bingung nih. Untuk GLBB, kita tidak butuh massa. Jadi hanya yang kita butuhkan hanya data-data selain dari massa ini. Nah, selanjutnya adalah kita cek nih. Dari keempat ini, jadi ketiga ini, variabel kan ada 4 yang ditanya ya. Rumusan mana yang nanti kamu pakai? Jadi kalau dari keempat ini, kalau yang bersesuaian, coba kita pakai yang satu. Kalau kita pakai yang nomor satu, ini nggak ada S-nya. Nah, Pak nomor 2. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2, S-nya benar. S-nya ada. Kemudian ada V0-nya ada. Time-nya ada. Kemudian setengahnya, ini konstanta ya. Jadi A-nya nggak ada. T-nya ada yang ditanyakan. Tapi yang ditanyakan ada A, ada T, nggak ada nih. Berarti kita cancel. Ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah VT-nya. VT-nya ada. Oke ya. Kemudian ada V0-nya ada. Kemudian dua konstantanya. Kemudian A-nya nggak ada. Kemudian ada S-nya. Sedangkan kita nggak nanya A. Yang ditanya adalah T. Wah, berarti yang lebih pasti itu berarti kita memakai perumusan nomor 4. Ya. Ya, nomor 4 ini rumusan yang saktinya nih. Berarti ini ada S sama dengan setengah T. Buka kurung V0 tambah T. Nah, kita pindahkan di sini coba. Berarti kita akan coba jawab lagi. Kita masukkan saja rumusannya berarti S. Ya kan? Setengah T V0 ditambah dengan VT. Jadi kalian jangan sampai salah konsep masukin rumus ya. Jangan nggak selalu yang ditanyakan S kamu bingung nyari S-nya. Jadi yang kamu cek adalah keseluruhan data yang ada. Oke, sekarang kita coba masukkan datanya. S-nya itu berapa? 150. Kan sama dengan setengah ya. Karena yang ditanya ada T, diamin aja T-nya, ya kan? Buka kurung, V0-nya berapa? Tuh kan udah kita rubah ya. Ya, V0-nya adalah 10. Ya, ini selalu ditambah kalau di sini ya. Berarti di situ adalah dapatnya VT-nya adalah 20. Oke, tutup kurung. Oke, berarti di sini kita dapat adalah 150 sama dengan, kita tetapkan saja di sini setengah T. Buka kurung, tambahkan menjadi 30. Ini biar mudah nih kita sederhanain dulu. Ini kita coret ya. Coret 30 bagi 2, berarti di sini kita dapat 15. Berarti 150 sama dengan 15T. Maka dengan kata lain adalah T-nya sama dengan 150 kita bagi dengan 15. Ya. Berarti T-nya kita dapat adalah sebesar 10 sekon. Nah, ingat, inilah jawaban untuk contoh soal yang pertama. Ya. Jadi, sekali lagi saya bilang, kalian tidak usah bingung menentukan rumus. Yang penting adalah kebutuhan data yang sudah lengkapnya itu yang mana. Jadi tinggal kamu bisa memasukkan ke dalam rumusan mana yang kamu harus paham. Oke, nanti kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Jadi kita sama-sama baca soalnya. Jadi ada sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awalnya adalah 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulai pengeremannya. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, di sini enak ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa tipikal dari soal ini adalah menyatakan perlambatan. Karena ada kata direm di sini. Dan sampai berhenti. Oke, berarti kita akan mengecek data yang ada di dalam soal ini. Kita akan sama-sama melihat apa aja sih yang diketahui dari soal ini. Nah, yang pertama kita cek adalah di sini ada kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya hampir sama kayak tadi ada V0, ya kan? Berarti V0-nya adalah 72 km per jam. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus merubah ini. Ya, kalau nggak salah tadi kita sudah dapat 72 km per jam itu nilainya adalah 20 meter per second ya. Lihat di contoh soal yang pertama, kita sudah caranya seperti apa, sudah dituliskan di sana. Berarti kemudian direm hingga berhenti. Kemudian pada jarak 8 meter, pada jaraknya S-nya ya. S-nya berarti 8 meter dari tempat mulai pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan adalah A-nya berapa nih dari soal ini. Perlambatan ya, berarti tandanya nanti kita berikan minus. Sedangkan dalam soal di sini yang diketahui hanya ada 2 nih. Nah, triknya gimana sebelumnya? Kita harus punya 3 data untuk soal GLBB. Ini baru ada 2. Nah, sebenarnya dari soal di sini ada kata yang terselip
tidak disebutkan angkanya, tapi dia punya nilai. Ada di mana kata tersebut? Ada di kata hingga berhenti di sini. Oke ya, jadi kalian perhatikan di sini. Hingga berhenti. Jadi kalau ada kata hingga berhenti, maka dinyatakan bahwa kecepatan akhirnya nih yang kita cek. Berapa kecepatan akhirnya? Kalau berhenti punya kecepatan nggak? Iya, dia tidak akan punya kecepatan. Berarti kecepatannya di sini adalah 0 meter per second. Ingat ya, kalau ada kata hingga berhenti, berarti kecepatan akhirnya 0. Terus ada kata apa lagi biasanya yang sering keluar? Ada kata mula-mula diam. Jadi kalau ada kata mula-mula diam, ya. Nah, apa di sini maksudnya? Berarti kalau mula-mula diam, ini V0-nya ini sama dengan 0. Kebalikannya. Berarti ini biasanya ini dipercepat. Jadi ada kata yang punya nilai, cuma nggak disebutin. Ya, kalau dari soal ini, hingga berhenti. Berarti V-nya 0. Nah, kita sudah dapat 3 data nih. Berarti dari 3 data di sini, maka kita akan coba mencari nilai yang kita harus tahu adalah perlambatannya. Berarti kita akan coba jawab di perlambatan. Nah, sekarang kita cek lagi nih dari data di sini nih. Rumusan yang mana yang kamu pakai dari keempat ya, rumusan yang sebelumnya. Ada V0, ada S, ada VT, ada A. Rumusan yang keberapa? Coba kamu cek sendiri di catatan yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, di rumusan yang keberapa? Ya, berarti ada di perumusan yang nomor 3. Ya, berarti rumusan yang nomor 3 itu apa rumusannya tadi? Ada VT kuadrat ya sama dengan V0 kuadrat. Ini langsung saya berikan tanda minus aja karena kita sudah tahu nih model soal ini adalah model perlambatan. Maka tinggal kita tuliskan adalah 2A kita kalikan dengan S ya. Jadi ini adalah rumusan yang kita pakai di soal nomor 2 ini. Nah, sekarang kita coba masukkan datanya. VT kuadrat berarti 0 dikuadratin ya tetap saja 0 gitu ya kan ya. Jadi biar kita bisa langsung. Nah, kemudian ada V0-nya adalah 20. Saya tuliskan dulu 20 kuadrat ya kan. Dikurang dengan 2, kalikan dengan A. Kita kalikan dengan S-nya adalah 8. Nah, berarti ini minus nih. Kalau kita kalikan kan 2 kali 8 kan 16 ya. Berarti nanti kita pindahkan dulu. Berarti ada 16A. Ya, pindah tandanya jadi plus ya di sana ya. Berarti akan sama dengan 400 ya. Karena 20 kuadrat. Berarti A sama dengan, berarti ada 400 kita bagi dengan 16. Oke. 400 kita bagi 16 sekarang. Kalau 400 kita bagi 16 kita bisa bagi berapa ya? Kalau kita bagi 8 ya kan? Kalau kita bagi 8 di bawahnya 2, di atasnya adalah 50 ya. Oke, 50 bagi 2 masih bisa nih. Ya kan? 50 bagi 2 itu sebesar 25. Oke, jawabannya adalah 25 meter per second kuadrat. Tanda minusnya di mana? Ini kalau tanda minusnya sudah saya langsung masukkan ke dalam perumusan. Kalau soalnya dipercepat, maka tandanya adalah plus. Di soal jawaban ini adalah 25 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang ketiga. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Berarti ini soal yang terakhir ya. Dimana diberikan grafik kecepatan terhadap waktu. Ini grafiknya dari prosesnya AB, BC, kemudian CD. Nah, pertanyaan adalah tentukan besar percepatan dan jenis gerak dari ya AB, BC, dan CD. Kemudian jarak tempuh AB ya dan seterusnya. Nah, dari soal ini saya tidak akan menjawab semua. Jadi sisanya nanti coba kalian jawab sesuai dengan cara yang nanti akan saya berikan di sini. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, berarti kita akan menentukan besar percepatan ya di sini karena yang ditanyakan adalah percepatan dan jenis geraknya. Ya, jenis gerak di sini mungkin yang ditanyakan adalah tipenya ya. Tipenya apakah dia GLB ataupun GLBB. Nah, sekarang biar lebih mudah, kita akan coba menjawab dulu mengenai tipikalnya. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal grafik ya, jadi kalau soal grafik seperti ini, kalian bisa menebak ya. Pertama adalah jenisnya dulu. Jenisnya apa? Karena di sini adalah berhubungan dengan VT, V dengan T, maka kita bisa menebak adalah hanya ada dua, yaitu adalah GLB dan GLBB. Oke? Ya, caranya gimana? Kalau GLB kan di dalam syarat GLB yang sebelumnya, itu bahwa dinyatakan adalah V-nya adalah tetap, ya kan?
Jadi V-nya adalah tetap. Dengan kata lain nanti dia kondisinya dia akan lurus jadi seperti ini. Jadi kalau yang lurus maka sifatnya adalah GLB. Nah, sedangkan kalau dia GLBB maka dinyatakan adalah V-nya dia berubah. Nah, artinya berubah ya kan? Kalau berubah berarti gimana? Bisa jadi bahwa grafiknya dia akan bisa turun atau bisa naik atau bisa turun. Jadi tergantung dari kondisi dari sini. Nah, sekarang kalau kita analisis satu persatu bahwa di sini ada A ke B dulu nih. A ke B kan berarti kan kecepatannya berubah. Maka di sini bisa dibilang adalah prosesnya adalah GLBB. Ya. Jadi saya tuliskan. Kemudian ada B ke C. Dia lurus ya. Dia tidak ada perubahan di angka 2 kecepatannya. Maka di sini sifatnya adalah GLB. Di sini juga sama. Ke CD berarti kecepatannya naik. Maka di sini dibilang adalah GLBB. Nah ini jenisnya. Nah sekarang kita akan coba mencari nilai percepatan dari AB. AB-nya adalah ini. Bagaimana cara membaca grafik? Jadi kalau cara membaca grafik adalah tinggal kamu lihat aja titik awal, titik akhir. Karena ini berubah, maka proses GLBB. Rumusan apa yang kamu pakai, nanti kita akan cek. Kita akan coba jawab yang A terlebih dahulu. Nah, datanya ada apa yang A? Yang A itu berarti kan AB ya. Berarti A ini kecepatannya kamu cek nih. Titik A. Kecepatannya di titik 0. Maka dengan kata lain, V0-nya itu adalah 0. Ya. Kemudian ada data apa lagi di situ? Nah, dia naik nih di titik B. Titik B kamu cek kecepatannya berapa di sini? Ya, kecepatannya di sini adalah 2. Maka kamu tulis di sini adalah 2. Berarti ada VT-nya sama dengan 2 meter per second. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, di bawah sini ini ada selang waktu. Selang waktu itu adalah terjadi prosesnya dia di sini. Prosesnya dari A ke B itu memakan waktu sebanyak 3 second. Maka kamu tuliskan adalah T-nya itu adalah 3 second. Pertanyaannya adalah A. Nah, kalau kamu lihat variabel datanya, besaran-besaran yang sudah ada di sini, kamu bisa memasukkan ke dalam perumusan yang nomor 1. Ya, di mana nanti kalau kita jawab nomor 1, apa sih rumusannya? Ya, berarti ada VT sama dengan V0, ya, karena di situ naik, berarti saya tambahkan di sini karena percepatan, berarti A kalikan dengan T. Ya, ini rumusannya. Maka nanti bisa kamu dapat datanya adalah VT-nya itu adalah 2, ya kan ya? Sama dengan V0-nya adalah 0, ditambah dengan A, kalikan dengan T-nya berapa di situ? 3 second. Oke, saya ganti dulu, sorry. Di sini T-nya adalah 3 second. T-nya adalah 3 second. Nah, sekarang kalau kamu hitung, maka kamu nanti bisa dapat di sini ada 2 sama dengan, ya, 2 sama dengan adalah 3A. Maka kita dapat adalah A sama dengan adalah 2 per 3 meter per second kuadrat. Kita dapat. Oke. Terus bagaimana sekarang? Sekarang kamu lihat adalah yang B. Sekarang kamu lihat yang B. Yang B itu proses apa? Nah, sekarang kamu lihat yang B. Proses B adalah proses GLBB. Ingat, kalau dalam GLBB, ya, GLBB, maka ini nggak usah kamu cari pun sudah tahu karena ada di dalam syarat GLBB. Apa syarat GLBB? Syarat GLBB itu kan berarti kan V-nya tetap. Dengan kata lain, kalau V-nya tetap, maka kamu bisa dapatkan nilai A-nya itu akan sama dengan 0. Nah, nggak usah dicari lagi. Ya kalau kamu mau buktiin ya silakan saja, ya kan ya. Nanti tinggal di sini adalah ya tetap sama-sama 2, berarti tinggal kamu kurangin nanti hasilnya adalah 0. Oke. Nah, nanti untuk yang C, coba kamu kerjakan sendiri. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih. Kita coba yang D nih, yang D. Kalau yang D, kita akan coba mencari jarak tempuh. Jarak tempuh di sini kita bisa menggunakan rumus sesuai dengan perumusan GLBB ataupun cara lainnya. Nah, sekarang kita cek nih. Di rumusan yang D, atau sorry, yang ditanyakan yang di D adalah jarak tempuh AD. Ini datanya sama nih, D itu sama dengan AB. Ya, berarti nanti di situ ada V0-nya ya sama dengan 0. Saya tuliskan ulang aja nggak apa-apa. Berarti di situ ada VT sama dengan adalah 2 meter per second. Kemudian ada time-nya adalah 3 second. Yang ditanya tapi yang S. Nah, rumusan yang keberapa tadi? Ya, berarti boleh kamu memasukkan ada datanya, kita udah dapat ya, tapi nanti kelamaan. Kalau dari kelengkapan data ini, kalau nggak salah sebelumnya, lihat di video sebelumnya itu adalah
kita memakai rumusan yang nomor 4, di mana S sama dengan setengah kali T, ya, buka kurung V0 ditambahkan dengan VT. Oke ya, jadi setengah S sama dengan setengah T, V0 ditambahkan dengan VT. Nah, kalau kita dapat adalah setengah, ya kan, kalikan time-nya adalah 3, buka kurung, berarti V0-nya adalah 0, ditambah dengan 2. Oke, maka di sini kita dapat adalah setengah, ya, kalikan 3, berarti di sini 3/2 aja ya, saya tuliskan langsung. Itu dikalikan dengan 2. Nah, ini kita dapat nih, coret nih. Ya kan? Berarti jawabannya di sini adalah 3 meter. Oke ya, satunya meter. Cara lainnya gimana? Cara lainnya adalah, kalau nggak salah tadi di grafik saya sudah memberikan perumusan di mana kalau kamu mau mencari nilai jarak, ya kan? Itu jarak itu kalau dalam bentuk grafik, maka caranya adalah cukup mencari luasan yang berada di bawah grafik tersebut. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kamu cek. Sekarang kita cek. Rumusannya apa di sini? Nah, sekarang kita lihat. AB. Sini kan grafiknya. Maka kita lihat di sini. Oh, ini grafik yang di bawah sini. AB di sini ternyata adalah bentuknya seperti bangun segitiga. Apa sih luas dari segitiga? Luas segitiga itu kan berarti kan kita cari S sama dengan alas kali tinggi kita bagi 2. Ya, ini lebih cepatnya lagi. Maka ini nanti kita dapat nih. A-nya ini bukan percepatan ya, tapi alas ya. Jadi luas segitiga. Nah, maka kita dapat adalah alasnya itu, nih alasnya nih bawahnya. Bawahnya ini adalah 3, ya kan ya. Kita kalikan dengan tingginya, berapa tingginya? Oh, tingginya ini nih, berarti 2. Ya kan, dibagi dengan 2. Nanti kita coret, hasilnya tetap sama aja adalah 3 meter. Nanti tinggal kamu cari BC, CD, dan AD sesuai dengan perumusan yang mana yang kamu anggap gampang di sini. Ya, saya rasa cukup untuk contoh soal yang terakhir ini. Silakan tetap kalian semangat pelajari terus soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus, terutama di dalam gerak lurus berubah beraturan, ya, supaya kalian ketika ulangan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Silakan tunggu video dari saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.